Insan itulah kesempurnaan. Nyatanya memandang Nur Muhammad, tempat kezohiran, nyatanya akan wujud diri Allah itu. Lalu insan ini banyak tingkah lakunya Bapak Ibu. Ada yang baiknya, ada yang jeleknya. Akan tetapi kesempurnaan memandang akan nyatanya Nur Muhammad pada insan itu, pandanglah kepada insan yang baik Bapak Ibu. Nih. Ya, jadi untuk memandang kesempurnaan Nur Muhammad pada insan itu, pandang kepada insan yang baik. Itu yang disampaikan oleh orang tua kita tuh. Mengambil contoh, mengambil contoh kepada yang elok. Itu. Ya. Mengambil teladan kepada yang mana. Jadi untuk memandang kesempurnaan Nur Muhammad pada insan itu, pandang lihatlah kepada insan yang baik. Namun insan yang baik itu ada makomnya Bapak Ibu. Di atas yang baik itu disebut namanya pandanglah kepada yang solehnya. Yang soleh. Memandang Nur Muhammad kepada insan itu, pandanglah kepada insan yang soleh. Yang baik soleh itu, yang solehnya. Di atas yang soleh itu masih ada makomnya, memandang yang terbaik itu. Di atas yang soleh ini disebut namanya dengan ulama. Untuk memandang kesempurnaan Nur Muhammad kepada manusia yang baik soleh itu, pandanglah kepada ulama, bukan ubaru. Karena ulama yang takut kepada Allah, ubaru nggak takut dia. Ya, innama yahsallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dari hambanya itu adalah ulama. Tak ada innama yahsallaha min ibadi al-ubaru. Ada ulama. Karena ulama itulah pewaris Nabi dan pewaris Allah. Dialah warasatul anbiya. Di dirinya lah tersimpan, terhunjam, terpatri akan rahasia kezohiran kenyataan diri Allah itu. Makanya ulama. Untuk mengambil contohnya lagi Bapak Ibu, pandang lagi di atas ulama. Di atas ulama ini disebut namanya as-sadiqin. As-sadiqin. Ulama yang as-sadiqin. Ulama yang as-sadiqin itu maksudnya antara ucapan dengan perbuatan seia sekata. Antara hati dan akal pikirnya serasi dan selaras. Itu as-sadiqin tuh. Tidak pernah berbenturan, tidak pernah berseberangan, tidak pernah bertolak belakang. Ucapan dengan perbuatan, hati dan akal pikirnya. Itu yang ulama as-sadiqin tuh. Di atas ulama as-sadiqin, pandang lagi kesempurnaannya itu kepada para nabi. Kesempurnaan memandang Nur Muhammad, tempat memandang nyatanya diri Tuhan itu, pandanglah kepada manusia yang telah diangkat menjadi nabi. Nabi itu berapa banyaknya Ibu? Berapa? 124.000. Untuk memandang kesempurnaan Nabi yang 124.000 itu, ada di atas Nabi makom yang tertinggi lagi. Mana tuh Khalifah? Iya, para roh. Memandangnya itu, kesempurnaannya Nur Muhammad pada insan itu, pandanglah kepada Rasul. Berapa Rasul? 315. Untuk memandang Nur Muhammad kepada Rasul yang 315 itu, pandang lagi makomnya. Yang di atas itu ada yang tertinggi berapa? 25. Di atas yang 25 itu pandang lagi kepada yang 5. Itu ulul azmi. Untuk memandang yang 5 itu pandang lagi kepada
kepada yang satu. Siapa beliau? Itulah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempurnaan memandang Nur Muhammad, tempat memandang nyatanya akan diri Allah itu kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya baginda Rasul itulah kesempurnaan zahir dan batin, Bapak Ibu. Disitulah letaknya uswatun hasanah itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu, Nabi Muhammad SAW itu adalah contoh dan teladan yang terbaik dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Nabi lah contohnya. Kenapa? Karena beliaulah kesempurnaan memandang Nur Muhammad, tempat memandang nyatanya akan diri Tuhan itu. Maka pantaslah beliau menjelaskan, tuba man ro'ani wa amanabi wa tuba liman ro'ah man ro'ani wa amanabi. Beruntunglah orang yang memandang dan melihat aku lalu dia beriman kepada aku. Beruntung pula lah orang-orang ya yang mana dia memandang orang yang melihat aku lalu dia beriman kepada aku. Jadi pada diri Rasulullah itu zahir batinnya, Bapak Ibu. Nur Muhammad ini zahir batinnya itu dah kepada Rasulullah. Maksudnya apa? Zahirnya itu ya, itu nyata pada tubuh beliau. Ya, zahirnya itu nyata pada tubuh beliau dan batinnya itu juga nyata pula pada ruhnya beliau. Rupanya tubuh dan ruhnya beliau itu kesempurnaan memandang nyatanya Nur Muhammad, tempat memandang nyatanya akan wujud Tuhan itu. Karena beliaulah Nabi, beliau adalah Rasul, beliau mendapat mujizat, beliau mendapatkan wahyu, menjadi contoh dan teladan. Nih satu contohnya. Walaupun Bapak Ibu bukan Nabi dan bukan Rasul. Ya, walaupun diri Bapak Ibu bukan Nabi dan bukan Rasul, namun hakikatnya diri Bapak Ibu sama seperti hakikatnya diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya diri Nabi Muhammad berasal juga daripada nur Tuhan, dan hakikatnya diri Bapak Ibu juga berasal daripada nur Tuhan. Ya, walaupun tidak sama, namun bahagian daripada nur itu juga. Contoh, nah, lihat contoh nih. Ini gelas Bapak Ibu. Nah, gelas kaca ya, kan ada lagunya dia. Ada lagunya Khalifah. Nah, gelas ini kita lemparkan atau dilambungkan, ya, lalu dia jatuh ke bawah. Ketika jatuh ke bawah itu pecah dia. Berderai pecahnya kepingannya. Ada yang 4 meter, ada yang 3 meter, ada yang 2 meter, ada 1 meter, ada yang di sini dia. Walaupun 4 meter, 3 meter, 2 meter, dan 1 meter, yang 4 meter itu juga bahagian daripada gelas ini. Yang 3 meter juga bahagian pecah dari yang gelas ini. Yang 2 dan 1 meter juga bahagian daripada gelas itu juga. Itu maksudnya bahwa sekalian alam, walaupun namanya tumbuh-tumbuhan, walaupun namanya makhluk yang lain, semuanya itu adalah bagian daripada Nur Muhammad itu. Namun kesempurnaan memandang Nur Muhammad, tempat nyatanya akan diri Allah, pandanglah kepada beliau. Namun rahasianya Bapak Ibu, kita juga bahagian daripada Nur Muhammad itu juga. Waja'alulahu min ibadi juz'an, bahwa sesungguhnya dirimu itu bahagian daripada diriku juga, kata Allah. Inilah bahasa kiasnya, bahwa diri kita ini adalah setetes dari sebuah lautan saja Bapak Ibu. Ya. Contoh lagi. Nah, ini contoh. Ini lautan, ya. Lalu kita ambil botol nih, botol kosong. Kita sauk airnya, kita ambil. Pertanyaannya, air yang ada di dalam botol ini samakah dengan air yang ada dalam lautan itu? Sama. Kenapa sama Bapak Ibu? Karena diambil dari sumber yang sama.
dari lautan. Kalaulah air yang dalam botol ini sama karena asalnya dari air lautan juga, maka air yang di dalam botol ini apa namanya bagi air yang ada di lautan itu? Bahagian daripada air laut itu yang sebenarnya. Itu maknanya. Allah itu adalah lautan, ya, yang tiada batasnya. Kalaulah Allah itu adalah lautan yang tiada batasnya, maka sekalian alam ini, termasuk diri kita, itu adalah bahagian daripada lautan itu yang sesungguhnya. Ya, rupanya diri Bapak Ibu itu bahagian nyatanya akan diri Tuhan itu. Kalaulah diri kita ini bahagia nyatanya diri Tuhan, maka bahagia nyatanya diri Tuhan itu yang disebut namanya dengan Nur Muhammad itu. Karena Nur Muhammad itulah kezahiran nyatanya akan diri Allah. Kalaulah Nur Muhammad itu kezahiran nyatanya diri Allah, maka Nur Muhammad itulah sebenar-benarnya Allah itu yang sesungguhnya. Tidak ada di siapa-siapa Bapak Ibu. Hanya Dia cuma yang ada. Cuma kita tak boleh mengaku-ngaku Tuhan, apalagi jadi Tuhan. Itu Ustaz bilang Tuhan. Tak boleh kita ngaku Tuhan jadi Tuhan. Jadi kalau kita sudah paham dan mengerti bahwa kita ini bahagian daripada dirinya, bahagian daripada dirinya, tiada lain adalah dirinya semata-mata. Kala lisanahu. Itu maksudnya tuh. Kala lisanahu. Apa tuh artinya kala lisanahu tuh? Kelulah lidah itu. Keluh lidah itu maksudnya kata yang tiada terkatakan. Sesuatu yang sudah paham, sesuatu yang sudah jelas Bapak Ibu. Siapa diri Bapak Ibu yang sebenarnya? Jangan disebut-sebut juga lagi siapa sejatinya diri Bapak Ibu itu. Ya, diamkanlah situ. Rahasiakanlah diri Bapak Ibu itu. Jangan dibongkar rahasia diri Bapak Ibu kepada orang yang belum mengenal akan rahasia dirinya. Kalau dibongkar rahasia sejati diri kita kepada orang yang belum mengenal akan rahasia dirinya, maka nanti Bapak Ibu akan difitnah. Darahnya Bapak Ibu dihalalkan. Lehernya Bapak Ibu itu diikhlaskan untuk dipancungnya. Makanya rahasiakan itu. Kalau sudah dirahasiakan, maka turunkanlah bahasa ma'rifat itu ke dalam bahasa syariat. Jangan bahasa syariat itu digunakan dengan memakai bahasa makrifat. Keliru nanti Bapak Ibu. Kita lihat pemakaiannya. Kan Allah tadi yang ahad kan? Nah, ini Allah yang ahad. Nah, sempurnanya untuk memandang Allah itu pada alam, pada siapa? Pada insan. Nah, pada insan. Lihat. Ini udah di ujung kaji nih Bapak Ibu. Ya, jangan ngantuk Bapak Ibu. Ya, ngantuk apa kok kami talkinkan sama-sama. Ya. Kesempurnaan memandang nyatanya wujud Allah yang ahad ini, itu mandangnya kepada insan. Ya, siapa insan itu? Al insanu nafsi wa ana nafsuhu. Nih, rahasianya dulu kita buka dulu. Al insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu adalah diriku dan akulah dirinya insan itu. Maknanya, insan itu diriku, aku yang insan itu. Lebih tegasnya, wallahu nafsiyun wa ana nafsu wujudahu. Allah itu ya diriku itu yang nyatanya Allah itu. Al insanu siri wa ana siruhu. Insan itu rahasiaku, akulah rahasia insan itu. Nah, jadi untuk mengenal aku, kenali insan. Karena insan itulah rahasia nyatanya memenangkan diriku secara sempurna. Bisa dikakuk, bisa diawai, bisa diresik Bapak Ibu. Itu insan tuh. Setelah Bapak Ibu paham siapa rahasia diri Bapak Ibu, ya, maka rahasiakanlah diri Bapak Ibu itu pada diri masing-masing. Walaupun diri Bapak Ibu masing-masing bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu yang sebenarnya. Akan tetapi akan kenyataan nyatanya diri Allah yang ahad itu. Untuk memantapkannya, sebelum Ustaz naikkan ke atas, Ustaz bertanya sama ibu-ibu dulu.
Adakah yang wujud selain Allah? Tidak ada. Kalau tidak ada yang wujud selain Allah, lalu diri Bapak Ibu ini apa bagi nyatanya diri Allah itu? Kenyataan Allah. Kalaulah diri Bapak Ibu itu kenyataan Allah itu siapa sebenarnya? Allah itu sendiri. Itu dirahasiakan tuh. Kalau sudah dirahasiakan, maksudnya jangan kita bongkar ya rahasia kita itu dengan bahasa ma'rifat, tapi sembunyikanlah rahasia insan itu dengan bahasa syariat. Nah, lihat maminya. Ya. Insan ini sebagai wujud kenyataan memandang nyatanya diri Allah, maka ketika Bapak Ibu menggunakan bahasa syariat nih, maka insan ini disebut hamba Allah. Tuh dia tuh. Hamba Allah. Kalau secara alamnya disebut apa? Ya makhluk. Disebut makhluk. Ya, nih. Disebut namanya makhluk. Sebut ciptaan. Tuh dia. Jadi insan ya, kita gunakan dengan bahasa syariat namanya hamba Allah. Yang kedua, naik ke atas sedikit. Insan ini kalau kita gunakan bahasa thariqat disebut apa? Nah, bahasa thariqat disebut apa? Cermin Allah. Bahasa Arabnya apa? Mir'atillah. Nah, cermin Allah. Maksud cermin Allah itu tempat memandang akan kenyataan wujud Allah itu. Ya, jadi kita inilah cermin untuk memandang akan nyatanya diri Allah itu. Ya, disitulah rahasianya khalaqal insan ala suratir rahman. Dijadikan insan itu sesuai dengan gambaran rupanya Ar-Rahman. Ya, rupa Ar-Rahman. Ar-Rahman itu siapa tuh? Allah. Jadi Allah bercermin untuk memandang akan dirinya sendiri. Jadi insan secara bahasa tarikat apa? Cermin Allah. Yang ketiga, insan ini kalau kita gunakan dengan bahasa hakikat disebut apa namanya? Wujudullah. Ini wujudullah. Seperti itu. Nyatanya Allah itu. Ya, nyatanya Allah itu. Ainullah, hakikatullah. Itu maksudnya tuh. Maka dikatakan wa khalaqa Adam ka surati, dijadikan Adam itu sesuai dengan gambaran nyatanya akan wujud Allah itu. Insan ini kita gunakan bahasa ma'rifat, maka sebut Allah. Itu dia. Yang kata Allah ini yang tak boleh disampaikan ke dalam bahasa syariat ini. Ini. Tak boleh disebut nih. Nih. Kalau di ma'rifat adakah kata-kata lagi? Kalau di ma'rifat itu kala lisanah, itu maksudnya. Kelu itu tidak boleh disebut lagi. Makanya kesempurnaan ma'rifatnya diri Bapak Ibu itu pada diam. Pada diam, bukan pada kata-kata. Pada diam, bukan pada kata-kata. Diam itu maksudnya apa? Paham. Itu ya diam di dalam paham. Paham di dalam kesadaran. Sadar di dalam patuhan. Patuh di dalam keimanan. Itulah dia tuh. Jadi nggak ada lagi itu kata si A, kata si B, dan kata si C. Kalau kita dah mengenal Allah itu di sini ya duduknya. Ya. Jadi iman itu bukan kata orang, bukan kata si A, tapi kita itu. Itu nggak boleh disebut. Sebab kalau disebut juga barangnya sudah jelas, makin tak jelas lagi maknanya. Makin kabur lagi maknanya Bapak Ibu. Contohnya, kita sudah duduk bersama-sama di dalam majlis ini. Lalu ditanya juga yang mana yang majlis Tauhid Rabbani itu Ustaz. Kalau ditanya pasti dia jelas wujudnya tuh. Dia minta wujudnya tuh, minta dalilnya tuh. Cobalah Bapak Ibu tunjuk yang mana yang majlis Tauhid Rabbani itu Bapak Ibu. Cobalah tunjuk.
Ditunjuk kok. Tertunjuk apa? Tertunjuk tiang, tertunjuk dinding, tertunjuk tuh atok gitu loteng. Berarti maksudnya kalau sudah paham Bapak Ibu tauhid Rabbani itu yang mana, cukup diam dan hening aja lagi itu. Banyaknya senyum lah itu. Ya. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu sudah mengenal Allah, Allah yang wujud, Allah yang bersifat, Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin. Jangan ditanya juga lagi yang mana yang Allah itu. Sebab apa? Lain yang disebut, lain pula yang ditunjuk. Lain yang ditanya, lain pula orang yang ditunjuk. Tuh. Contoh lagi, Bapak Ibu udah kenal namanya meja. Lalu ditanya juga sama Ustaz, yang mana meja Ustaz? Tuh Ustaz, ditunjuk nih, meja nih. Nah, tertunjuk nih apa nih? Alasannya ada buka kok. Ini, enggak, kayu. Jadi kalau udah paham jangan dijelaskan juga Bapak Ibu. Itulah maksudnya. Orang yang sudah makrifat tak bisa lagi dia mengutarakan Allah tuh. Tak bisa lagi dia mengeluarkan kata-kata Allah. Makanya Allah itu tak bisa dijelaskan, Allah tak bisa dianalisa, Allah tak bisa lagi diceritakan. Yang membuat Bapak Ibu paniang lale. Lihat tuh. Allah tuh yang membuat kita paniang. Ya, yang membuat kita tuh bingung, heran, terheran-heran. Itu yang Allah tuh. Ya, kalau disebut bukan Allah tuh katanya, tuh suaranya. Disinilah dizahirkan. Kalau tak dijelaskan Allah itu bagaimana orang paham dan bisa mengerti. Maka disitulah dijelaskan Allah itu sifat namun tiada bersifat. Paham maksudnya itu? Allah itu sifat namun tiada bersifat. Dia bersifat karena dijelaskan. Dia bersifat karena kita menerangkannya. Walaupun kita terangkan dia bersifat, hakikatnya dia tidak bersifat. Lalu bagaimana Tuhan yang kita jelaskan itu tidak bersifat Bapak Ibu? Diam, aniang selaleh. Tuh makanya pulang dari sekolah yang aniang selaleh. Aniang kok makan kan yang aniang selah. Jangan dijelaskan juga lagi Bapak Ibu. Itu kalau di sana itu maksudnya itu man arafallah bahwallah wa man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah yang wujud, yang bersifat awal akhir zahir dan batin, dia segala-galanya itulah nyatanya dia. Maka diam di situ. Diam bukan berarti tidak berkata dan tidak berbicara Bapak Ibu. Diam itu maksudnya jangan dizahirkan juga. Yang Allah itu yang mana? Ya, itu maksudnya. Ya, ndak pun dizahirkan kadangkala muncul aja orang burik serenge dengan awak dah. Lihat tuh muncul aja orang burik serenge. Salah juga orang menyikapi Bapak Ibu itu. Jadi peganglah ini Bapak Ibu sampai mati. Ya, jangan ditolak, jangan diingkari. Apa kata Allah? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamatil wazna. Lain tak tahu artinya tuh. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi. Orang-orang yang kafir yang menolak dan mengingkari akan wujud nyatanya diri Allah pada sekalian alam, sempurna pada diri Bapak Ibu. Dan dia juga mengingkari, dia menolak pertemuan Allah nyata pada diri sendiri. Fahabitat a'maluhum. Maka batal seluruh amalnya. Nol ibadahnya. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamatil wazna. Maka di akhirat amal ibadahnya pun juga tidak pernah diperhitungkan Allah. Karena sudah ngui. Allah kosong, tidak bernilai hampu Bapak Ibu. Ya, itu yang saya sampaikan tuh. Ladang kue kepara rajin, tapi tidak ada hasilnya dari pulang ladang dan kepara atau kosong saja Bapak Ibu. Inilah kita tadi orang yang tak kicua di nantarang namanya, tak kicua di nanggalo biasanya tuh Bapak Ibu, tak kicua di nantarang sakit bananya hati. Karam di tengah lautan biasa tuh, tapi kalau karam di tepi lautan bedu bananya awak. Inilah maksud Ustaz kalau sempurna pengenalan diri kita kepada Allah. Istiqomahlah di situ. Kalau lawilah menjadi kapa, insya Allah tidak akan karam Bapak Ibu lah.
Kalau laut lah jadi kapal, leka mungkin karam Bapak Ibu tuh? Laut Pak. Kalau lautan itu sudah jadi kapal, mungkinkah Bapak karam di situ? Enggak. Itu maknanya, kalau Bapak Ibu sudah kenal dan memahami yang Allah itu sempurnanya nyata pada diri Bapak Ibu itu, insya Allah tidak akan hanyut apalagi karam. Bekang di situ sampai mati. Inilah yang dikatakan diri yang telah berkulimah. Diri yang berkulimah itu adalah diri yang di akhir kalam. Diri yang di akhir kalam adalah diri yang telah mengenal Allah sempurna nyata pada dirinya. Disitulah dikatakan oleh Nabi, man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir kalamnya la ilaha illallah, baginya adalah surga. Maksudnya bukan melepaskan. Siapa yang di akhir kalamnya, siapa yang paham dan sadar ya Allah itu nyatanya pada dirinya, itulah jannah bagi dirinya. Walaupun selama ini pernah dia berbuat dosa, mencuri 70 tahun namanya, berzina juga 70 tahun namanya, tapi di akhir kalamnya dia sadar sesadar-sadarnya bahwa Allah sebagai Tuhannya itu sudah nyata pada diri. Itu yang akhir kalam, itulah diri yang berkulimah itu. Itulah orang yang berada di dalam kuliman la ilaha illallah. Inilah yang Allah maksudkan. Fa'lam annahu fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa artinya fa'lam annahu tuh? Papa Ridho. Fa'lam. Mana ada Abdul sini? Abdul Zikri itu. Fa'lam. Maka berilmulah, maka ketahuilah olehmu. Siapa yang kita itu? Tuhan. La ilaha illallah. Maka ketahuilah olehmu akan Tuhanmu. Itu maknanya. Makna hakikinya. Maka ketahuilah olehmu akan Tuhanmu. Bagaimana cara mengetahui Tuhan itu? Dengan kulimah la ilaha illallah. Apa artinya itu? Tiada Tuhan selain Allah. Makna hakikatnya, la ilaha, ini napi nih. Ilallah isbat. La ilaha itu tidak ada yang wujud pada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sirku. Illallah, melainkan yang wujud dan yang nyata pada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sirku hanya Allah.